Cybercycles, podcast yang membahas dunia jurnalisme dan media yang makin hari makin dikuasai oleh kecerdasan buatan gitu, AI. Bener ya sih? Oke. Aku di sini Zihan, di sini Floreta, dan di sini Karipki. Gimana kabarnya nih kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dikit sih. Dosa ya. Iya bener. Oke, di sini kita bakal bahas apa sih, For? Nah, hari ini kita akan bahas sebuah buku dari Agni Jaya Putra yang berjudul Disrupsi AI Ketika Jurnalisme Dibajak Algoritma. Wow. Nah, Bener ya. bener banget. Harap nih. Buku ini menceritakan tentang kayak beberapa pekerjaan jurnalis tuh udah mulai tergeser sama algoritma ya kan. Iya. Ya kan, jadi kita harus Belajar. Di sini tuh ada apa? Iya benar, ada apa aja sih di sini, Kak? Iya. Ada peluangnya, Iya. ya kan? Ada dampaknya juga, gitu kan. Iya. Oke. Kita harus tahu sih, kita harus bedah buku ini. Oke, siap. Iya. Nanti kita ke awalnya dulu ya, ke dasarnya dulu kali ya. Jadi gini, disrupsi AI itu kan muncul karena kecerdasan buatan kan. Iya. Contohnya tuh kayak ChatGPT, Iya. Google Gemini gitu ya kan. Mereka tuh pintar-pintar banget, udah bisa bikin naskah atau bikin Pertanyaan-pertanyaan iya, ya. kayak gitu. Iya. Banyak banget gitu kan, sampai ngejawab komentar pembaca. Iya. Iya, Autobot biasanya. Iya. Iya. Yang keren juga sekaligus ngeri nih ya, AI itu bisa belajar dari pola ini. Jadi pola pembaca ini, jadi algoritma tuh kayak kita misalkan pengen ngeklik ini, kita lagi baca ini terus nih, tapi ntar yang keluar itu terus FYP-nya kayak misalkan iya. sesuai algoritma kita yang kita lihat dan kita baca, yang kita tonton. Nanti muncul misalkan. sendiri gitu. Iya, Iya, ada kayak misalkan di swipe TikTok ya sekarang. Iya. FYP kita Iya. lagi FYP apa sekarang lagi misalkan Viral Iran apa? Israel. Oh iya, iya. Beberapa hari pasti yang nongol itu terus di Iya, itu terus. itu kayak algoritmanya Gitu pasti ya. yang nongol itu. Apalagi kalau kita udah Iya. like atau kita pernah tinggalin jejak atau save, itu biasanya bakal Muncul terus ya. Iya. yang dalam Rendah kita itu. Hmm. Nah, ini ke AI di media Indonesia ya. Ini Iya. kita lagi bahas ke studi kasusnya dari buku ini gitu kan ya. Iya. Di sini tuh di Indonesia sendiri gimana sih katanya? Di sini tuh dijelasin ya, di buku ini tuh dijelasin beberapa media udah mulai adopsi AI. Contohnya itu TV One, katanya mereka itu punya portal TV One yang dibantu oleh presenter virtual. Aku tahu namanya. Nah, Hostnya itu ada Iya. Anya katanya. Iya, terus ada yang cowok tuh Roni katanya namanya. Itu tuh presenter hasil AI. Dan di buku ini Kayak ada ngomong, kok dijelasin nih, iya, kita iya, buka betul. deh. Di buku ini ada di nama-nama Dijelasin di awal iya ini ya. nih presenter beberapa presenter Iya, AI dari presenter. TV One. Lumayan juga ya Iya. mereka buat- Ada Anya, Roni, Iya, karena nama manusia. Tania, Andini. Wow, banyak banget ya. Jadi itu mereka. semua Analitik dari banyak. AI. Iya, iya. Mereka punya kerjaan khusus sendiri-sendiri Iya. kan ya. Baca berita, gitu ya. Betul. Oh, oke, apalagi Pak? nah ini dari IDN Media ya, juga nggak mau kalah nih. Mereka punya robot yang bantu kurasi konten, itu namanya kayak karakter Sound the Ship nih. Siapa ya? Siapa? Jalannya tinggi. Oh, Tiki Time. Iya, yang kecil itu loh. Iya, Iya. Nah, terus dari kompas.com juga Iya. mereka punya robot, punya fitur baru namanya fitur baca cepat. Iya. Yaitu hasil ringkasan dari Tapi AI. ya semua itu ya, tapi semua itu nggak selalu berjalan mulus tuh. Iya. Gimana? Siapa Iya. yang mau tanggung jawab kalau misalkan AI itu salah nulis? Ya kan? Iya. Pasti namanya teknologi ya. Masih ada salahnya lah, bisa enggak? Lah. Ya kan nggak mungkin sesempurna itu ya Iya, kan? Itu pasti siapa yang ada. bertanggung jawab tuh? Ya kan gimana tuh? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ah, betul tuh Kak, itu harus dipertanyakan tuh yang Iya. harus bertanggung jawab itu siapa gitu kan. Iya. Dan satu hal lagi nih ya Kak, AI itu cepat dan efisien ya, tapi Iya. agak kering juga gitu kan, kadang kering dan pasti gak bisa nangkep konteks sosial kompleks manusia. Iya, betul. Betul, dan yang agak mengganggu. Hmm. AI itu kan kita nggak tahu sumbernya dari mana ya, jadi nggak tahu kita maksudnya ini berita itu valid atau ternyata hoax, kan itu bisa Iya, betul. Bisa jadi ya kalau dipaksakan buat Iya. jurnalisme. Kalau ngomongin teknologi baru ya, kita masih bingung nih siapa nih yang harus bertanggung jawab ya kan? Iya.
ya apa regulasinya gimana ya kan, kita gimana nih yang ya kan? yang Apalagi hoax ya. pasti Iya. bakal terbaran di mana-mana tuh. Masa Ya kita kan? harus nuntut robot? Iya kan, kita somasi robot ya kan, kayak mungkin kita kirim somasi nih AI ya yang dipindahin iya kan gitu. Nah Ya benar, yang ada Iya. baru UU ITE, UU Hak Cipta, dan Iya kan? UU PDP gitu kan. Tapi kan dari mereka tuh belum ada yang spesifik gitu. Iya, Iya. masih- Yang ngatur soal penggunaan AI Iya. itu siapa yang mau bertanggung jawab, Iya. nanti atau pembuatan beritanya tuh bagaimana gitu. Nah, padahal menurut buku itu dibutuhin pedoman etika AI yang jelas, kayak siapa yang akan kita tuntut kalau nah itu beritanya salah ya. salah, betul. Masa harus dilabeli konten yang dibuat dari AI? Kan harus transparan kan? Jurnalis itu harus real ya. Iya, Kalau orang-orang juga kayaknya kalau buatan robot, berita gitu buatan robot itu kan Iya. kayak Buatan ya, robot kayak gitu kan? iya kan kita masih Itu lebih nggak anu. tahu dari Tapi mana kan nih. AI juga boleh bantu. Iya. Iya, ya, tapi AI juga boleh bantu. Cuma keputusannya tuh tetap ada di tangan manusia. Tapi beberapa Kita media ya, yang nih ya, beberapa media besar udah mulai bikin pedoman di internalnya. Iya, iya, iya. Jadi itu bikin, misalnya redaksi tetap harus jadi penentu. Akhir AI boleh bantu, tapi keputusan akhir tetap Iya, benar itu. Iya, Maksud aku, jurnalisnya, iya. Jangan tetap full manusianya. kasih ke AI gitu ya. Iya, jadi kayaknya AI nggak semuanya harus semuanya AI sih. Apapun itu teknologi, teknologinya mungkin tetap perlu orang yang Iya. pintar juga gitu kan, Iya. yang Yang pegang kompeten ya. iya, Iya. yang buat AI gitu kan. Hmm. urusan AI itu. Oke, sekarang ke optimisme atau ancaman AI nih ya. Iya. Nah ini tuh bagian paling penting dari buku katanya ya, dari Iya. Pak Abdi Jayaputra tuh tetap optimis katanya. Iya. AI itu bukan musuh tapi alat. Alat. Ya menurut dia manusia tuh tetap harus jadi pengendali gitu kan, pengendali Iya, betul. utama. Karena mungkin suatu saat ia akan menciptakan artificial soul atau Iya. jiwa buatan gitu kan. Iya, Iya. benar. Tergantung kitanya yang menggunakan AI tersebut mau diciptakan baikkah atau burukah. Iya, gitu. betul. Kita yang yang harus menentukan Hmm, baik betul. buruknya Iya, kita benar, gunakan benar. AI. Kalau Iya. kita bisa menggunakan dengan baik kan itu malah bisa jadi booster atau dorongan Iya. buat jurnalisme ya. Ya berarti kita emang harus siap ya. Iya, kalau Harus siap. ya, kalau Siap ya. Khususnya buat jurnalisme Iya. ke depannya. Kayak misalkan nih, tapi seorang jurnalis juga nggak boleh menutup diri. Kita harus tahu literasi nih tentang AI ya kan, ke depannya gimana. Iya. Jadi kita nggak gagap teknologi juga buat ininya, buat ke depannya. Jadi kita nggak ketinggalan sama Yap. teknologi gitu. Betul. Jadi AI itu Iya. bukan buat ngegantiin manusia ya, Iya. tapi buat ningkatin kualitas kerja manusia Iya. gitu Iya, kan betul. ya. Ya benar, berarti AI itu bukan musuh tapi bisa Iya. jadi Jadi teman alat. kerja Teman. ya, Iya, iya. jadi alat alat. yang bisa jadi teman kerja gitu kan. Tapi ingat ya, jangan sampai jurnalisme jadi robotik. Iya. Terus semuanya, jangan. semua jurnalisme dipakein AI gitu kan. Iya. itu nanti malah itu dong tersisihkan Iya, benar. posisi-posisi jurnalisme Tanpa yang ngerti. aslinya Iya, gitu kan. takutnya malah makin marak nih ya apa pengurangan karyawan Karyawan yang kayak gitu. Tapi menurut dari kakak, media TV ya. menurut kakak sendiri ini ya, Iya. jurnalisme itu bisa diganti gak sih oleh AI? Jurnalisme itu sendiri bisa diganti gak sih oleh AI? Menurut aku sih buat saat ini ya. Iya, buat saat Belum. ini menurut kita pribadi ya. Iya. Iya, buat saat Belum, ini. belum. Menurut aku sih belum. Belum. Nah, karena kita masih belum tahu kalau robot itu kayak dari mana terus Iya benar. beritanya ya kan bener atau enggaknya. Itu berarti kan Ya tetap kan? kita sendiri nggak sih yang merancang Iya. itu berita gitu kan? Maksudnya Iya. yang pedoman bukan pedoman apa sih maksudnya tadi? Ya pedoman utama lah Iya. maksudnya gitu kan. Berarti kan itu tetap kita yang ngatur si AI itu, Iya, si iya. host itu gitu kan. Karena AI kan Isi juga berita dapat apa namanya, dapat sumber, sebenarnya dapat Sumber itu. iya sumber-sumber kan dari kita sendiri Dari yang buat. jurnalistiknya Iya, sendiri dari kan. jurnalistiknya sendiri, iya. Jadi harus kita yang mulai dulu atau kita yang Menulis, ya kan? dahului, Benar. bukan Iya. AI gitu. Berarti makanya itu ya ada etikanya gitu kan. Iya, maksudnya ada itu biar pentingnya dipakai. etika. Harus ada tuh. Jadi regulasinya bisa dibenerin lagi lah. Ya kan? Mantap sih ya. Kayak iya harus. Berarti ini tuh kayaknya buku ini tuh cocok banget ya buat pedoman Iya. utama. Apalagi katanya ini tuh buku pertama di Indonesia yang bisa jadi pedoman praktis buat mahasiswa yang Iya, iya, betul. masuk ke dunia jurnalisme Iya. gitu kan. Iya, cocok nih buku ini buat dibaca. Iya. Oke. Harus dibeli ya buat kalian semua yang mau Iya. apa namanya
mau Murah, jurnalis murah mau kok. jadi jurnalis. Murah kok, Far. Iya. Kemarin kamu beli berapa? Kemarin aku beli 125.000. Sumpah murah. Dengan isinya, Iya, ini kan isinya daging semua sih kalau kata anak girl, jujur. Isinya daging semua Tadi ini. mungkin sedikitnya begitu kali ya, ini Iya. bedah dari buku ini tuh. Kalau misalnya mau lebih banyak lagi ringkasannya, Iya. lebih spesifik lagi, beli gitu Iya. bukunya. Apalagi kalau kalian mau terjun ke dunia jurnalisme. Iya. Nah, itu harus Hmm. kita harus bisa, harus ada etika yang benar. Oke, sobat Cyber Cycles, itu tadi bahasa seru kita tentang bagaimana jurnalisme dibajak oleh algoritma. Iya, betul. Oke, ini pesannya dulu kali ya dari Kak Rifki dulu deh. Pesannya apa? Aku nih. Iya, pesan dari Ya. Kak Rifki apa nih buat buku ini? Jadi jurnalistik dan AI itu seperti kayak benar ya pisau berbeda dua. Jadi Ya. ancaman nama itu datangnya berbarengan gitu. Betul. Jadi kita harus apa apa namanya? Harus bijak memakai AI ya kan biar Benar, jadi sesuai iya, etika etikanya ya kan sesuai Iya. di buku ini nih udah dijelasin semua. Menurut aku sih pesannya itu aja ya. Oke. Lebih bijak memakai AI-nya. Gips, mantep. Hmm. Oke, pesan dari Poreta apa nih? Nah, kalau dari aku, dunia media itu kan butuh regulasi dan transparansi yang jelas. Jadi harus ada aturan lain yang lebih jelas, kayak siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan, Betul. kayak gitu. Ya betul. Mana yang bagus buat konten, mana yang enggak. Nah, dan harus ada pembedaan kayak mana konten yang dibuat oleh AI dan mana yang tidak, seperti itu. Iya. Jadi harus transparansi, oke? Dan regulasi. Iya, regulasinya. Ini mantep. Kalau dari aku nih ya, mungkin kata-katanya nih. Iya, kata-kata ini. Oke, kata-katanya nih ya. Hmm. AI boleh bantu, tapi nurani itu tetap milik manusia. Kelas. Di tangan kita lah masa depan jurnalisme ditentukan. Mau jadi mesin atau tetap jadi suara kebenaran. Mungkin sekian dulu ya pembahasan dari Cyber Cycles. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa Komentar. Follow and subscribe Iya. dan komentar next konten kita bakal Iya. bahas apa lagi. Kasih saran mungkin. Atau Boleh mau banget. mau kirimin kita buku nih. Terus kita Boleh minta banget, minta buat Kak bahas dibahas. buku yang gini dong. Oke, bisa. Kirimin bukunya ya. Kita siap nampung. Iya. Ya benar banget. Mungkin cukup sekian ya dari kita. Aku Zian dan ini Poreta dan juga Kak Aku Rifki. Rifki. Kita akhiri podcast ini. Pamit. Bye bye.